Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Serlina Amanda dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari materi Bapak DRHM Asrorum Niam Soleh MA dengan tema Wawasan Keagamaan dan Kebangsaan Kaum Muda yang Modern. Pemahaman agama di dalam aktivitas sosial terdapat perubahan yang berada dalam perkembangan teknologi. Kemudian kita menjadi sangat eksklusif dan juga tidak adaptif terhadap perubahan yang ada, yaitu permisif, penerima setiap perubahan dianggap sesuatu yang baru, dan yang lama itu menjadi kuno dan ekstrim yang lain, maka kemudian meninggalkan norma dan juga nilai keagamaan. Kemudian budaya pop mendominasi sekalipun dengan norma agama. Posisi moderasi di dalam respon terhadap perubahan menjadi sangat penting. Soal wawasan kebangsaan dan keseimbangan antara norma nilai keagamaan kita yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi pada saat yang sama, norma nilai kebangsaan kita harus dibingkai. Dengan bingkai itu adalah konsensus kebangsaan dan kenegaraan. Kita tidak menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupan berbangsa. Memperoleh inspirasi dari norma nilai keagamaan, simbiosis adalah simbiosis mutualisme. Mutualisme simbiosis yang saling menguntungkan agama bisa menjadi spirit dalam mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga bisa menyerang aturan agama di dalam untuk kepentingan. Bagaimana agama menjawab permasalahan kontemporer kita agar hadir sebagai solusi, bukan hanya sekedar simbol normal, tetapi dia harus menjadi energi positif untuk melakukan proses perbaikan dan perubahan dalam masalah. 29% itu adalah usia anak muda, yang artinya anak muda harus menjadi agen perubahan sosial dengan kesadaran keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan. Bagaimana mencatatkan diri sebagai agen perubahan melalui langkah konstruktif, inovatif, dan kreatif? Yang pertama yaitu kita harus memutus rantai penyebaran COVID. Yang kedua, komitmen untuk berkontribusi. Yang ketiga, memandang bahwa permasalahan bersama bukan permasalahan kita saja, bukan permasalahan pemerintah saja. Ada akselerasi pemanfaatan teknologi digital. Penelitian mengatakan setelah COVID ada 51% belanja online. Artinya, kopi mempermainkan literasi orang di dalam pemanfaatan secara lebih masih akrab dengan teknologi. Setelah adanya kita yang dikoneksikan dengan teknologi dan pertemuan yang disertai teknologi digital secara tidak cerdas. Perkembangan teknologi digital di sisi lain karena rendahnya literasi, kemudian selain salah informasi termasuk sumber informasi keagamaan, kriminalitas meningkat dan melahirkan radikalisme. Akibat rendahnya literasi sehingga melahirkan dua kutub ekstrim. Disinilah moderasi dalam konteks membangun keseimbangan atau etalase sebagai norma nilai agama yang diyakini mayoritas bangsa Indonesia. Ketika ada di dalam dunia kemahasiswaan, perlu memperluas spektrum sumber ilmu pengetahuannya, tidak hanya di bangku kuliah, tetapi juga mengoptimalkan sumber belajar di luar perkuliahan, seperti di kelompok studi, kemudian di organisasi keagamaan. Kita mesti membentuk jati diri kita. Di level mahasiswa itu adalah sosialisasi, interaksi, dan juga optimasi. Jadi, kalau tadi itu pertentangan yang merupakan sifat egoisme dapat diterima. Disinilah konteks itu, mendorong orang untuk melegalkan perzinahan, di mana itu dianggap sebagai sebuah moderalitas, maka harus ada mekanisme pertahanan dengan menjaga norma nilai yang baik. Tetapi, kita tentu perlu adaptif terhadap perubahan ketika perubahan itu mengandung kebaikan nilai yang dibawa. Arus modernisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan harus mendapatkan penolakan. Hakikatnya kita ini berbeda sunatnya. Kita berbeda tetapi di dalam implementasi hubungan sosial. Jangan memperlebar jurang perbedaan di antara kita yang menyebabkan perpisahan. Yang paling penting kita harus pastikan mencari sebanyak mungkin seperti sama-sama dari sekolah berbeda. Tetapi jangan ditonjolkan asal-usul sekolah dan berdampak kepada merendahkan orang lain. Penyimpangan yang terjadi dalam ajaran agama harus dimusnahkan dan dalam jiwa kita sebagai generasi baru. Norma nilai yang baik yang sudah kita miliki harus dipertahankan secara optimal, ada perubahan kita, ada nilai-nilai yang bersifat penghargaan kepada orang lain.
Inovasilah diri kita dengan mekanisme perubahan menjadi lebih baik menuju apa yang disebut sebagai continuous improvement. Terima kasih.